Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nuresya dari kelas 10 TKJ 2. Di sini aku akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Yang pertama, ada power supply. Fungsinya mengubah arus listrik dari stop kontak menjadi arus listrik yang dibutuhkan komputer. Letaknya kotak di pojok kanan atas dengan banyak kabel keluar. Perannya memberikan daya ke semua komponen termasuk motherboard, hard disk, SSD, kipas, dan DVD atau ROM. Kabel yang keluar SATA power kabel ke HDD, SSD, atau DVD. 24 pin ATX ke motherboard. 4 atau 8 pin CPU power ke prosesor. Kedua, ada motherboard. Fungsinya, papan utama tempat semua komponen komputer terpasang dan terhubung. Letaknya papan hijau besar di tengah gambar. Perannya menyediakan jalur komunikasi antara CPU, RAM, GPU, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Slot penting pada motherboard adalah soket CPU, tempat prosesor dipasang, slot RAM, tempat memasang memori, slot PCI atau PCIe untuk VGA card, sound card, dan WiFi card. Yang ketiga ada Central Processing Unit atau dibilang CPU. Fungsinya otak komputer yang memproses semua perintah dan menjalankan instruksi program. Letaknya di atas motherboard di bawah kipas pendingin. Perannya semakin cepat prosesnya, semakin cepat komputer bekerja. Pendingin CPU di atas prosesor biasanya dipasang kipas dan heatsink untuk mendinginkan CPU agar tidak overheat. Yang keempat ada Random Access Memory atau bisa dibilang dengan RAM. Fungsinya menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Letaknya dipasang pada slot panjang berwarna krem di motherboard. Perannya semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat kinerja komputer saat membuka banyak aplikasi sekaligus. Yang kelima ada hard disk drive. Fungsinya menyimpan semua data seperti sistem operasi, aplikasi, foto, video, dan dokumen. Letaknya di bagian bawah casing berwarna hitam di gambar. Jenis-jenis penyimpanan. HDD kapasitas besar, harga lebih murah tapi lebih lambat. SSD lebih cepat, tahan lama, dan lebih hemat daya. Kabel terhubung, SATA data cable ke motherboard, SATA power cable ke power supply. Yang keenam ada optical drive. Fungsinya membaca dan menulis data pada CD atau DVD. Letaknya di bagian depan atas casing. Kabel yang digunakan SATA data cable, SATA power cable. Yang ketujuh ada kipas pendingin atau bisa dibilang dengan cooling fan. Fungsinya menjaga suhu komputer tetap dingin dan mencegah overheat. Letak ada dua jenis, kipas CPU atau menempel pada heatsink prosesor. Kipas casing terpasang di bagian belakang atau depan casing. Yang ke-8 ada kartu ekspansi. Fungsinya memberikan fitur tambahan pada komputer. Contoh kartu ekspansi adalah VGA card untuk mengolah grafis, sound card untuk kualitas audio lebih baik, WiFi card untuk koneksi nirkabel. Letaknya dipasang di slot PCIe pada motor. Yang ke-9 ada kabel SATA. Fungsinya menghubungkan penyimpanan data HDD atau SSD atau DVD dengan motherboard dan power supply. Jenisnya SATA data cable, kabel kecil biasanya berwarna merah atau hitam ke motherboard. SATA power cable, kabel lebih besar ke power supply. Yang ke-10 ada port I/O dan konektor. Fungsinya menghubungkan perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, dan USB. Letaknya di bagian belakang casing komputer, contohnya port USB, port HDMI, atau VGA, audio jack, LAN port, RJ45. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.